Yeah. Avocado sama sweet story. Sweet story kayak Jadi cerita manis. Oh, cerita manis. Saya tahunya Sweet Seventeen. Kan udah harus bisa cari peluang sebenarnya. Kita harus banyak berinovasi gitu. Milenial Jasa Raja, jangan lupa pakai helm. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, kalau merah berhenti. Jangan robos ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Adi Boim ya, yang akan membawakan acara Sudut Informasi Terkini Jasara Harja, Sweet JR. Kali ini kita tidak akan membahas tentang Jasara Harja saja ya, tapi kita juga akan membahas tentang orang-orang yang saat ini mungkin penuh inspiratif ya. Kita bincang-bincang dengan orang-orang yang penuh inspiratif. Mungkin salah satunya kali ini kita kehadiran tamu spesial. Karena baru pertama kali ini kita kehadiran narasumber, artinya perempuan. Waduh. The ladies woman. Oke, kita sambut Citra, avocadorable.id. Halo. Bagaimana kabarnya Kak Citra? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya. Mungkin pandemi ini merasakan nggak saat ini? Merasakan dampak loh. Iya. Dampak ya. Pasti. Dampak Masih. itu, tapi ya nggak seberapa. Oke. Penurunan masih ada ya. Tapi tidak mengurangi semangatnya Kak Citra ini ya. Saya panggil Kak boleh ya? Boleh. Kak lebih pantas panggil Kak ya, kayak Iya. seumuran saya adiknya. Oh gitu ya. Berarti nanti saya panggilnya Kak Adi ya? Boleh. Oke. Jadi mungkin saat ini di era pandemi ya, tetap harus patuhi protokol kesehatan. Betul. 5M itu ya yang terpenting. Dan juga kita di era pandemi ini kita tidak boleh, yang artinya harus semangat ya, harus bangkit ya. Harus betul. bangkit. Kita Harus bertahan ya, karena memang pandemi ini membuat kita harus beradaptasi dengan kondisi. Betul. Seperti itu ya. Mau nggak mau ya kita harus kayak gitu. Mau nggak mau ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Mbak Citra ini ya, Kak Citra ini tentang sebagai entrepreneur ya, kalau saya lihat. Iya, tapi masih skala kecil lah. Skala kecil ya, boleh lah. Mungkin di sini Kak Citra bisa menceritakan ya. Ini di depan saya ini ada apa ini? Jadi ini salah satu produk yang Avocado punya. Ini avocadorable.id. Jadi kita tuh jual alpukat kocok kekinian sebenarnya ya. Kenapa disebut kekinian? Karena mungkin banyak topping-topping yang disukai sama semua kalangan. Betul. Gitu. Jadi avocadorable.id. Betul, Instagramnya itu. Instagramnya ya. Kalau boleh tahu awal mulanya nih tahun berapa nih Kak Citra memulai usaha tentang avocadorable.id? Awal mulanya itu di tahun 2019. 2019 Jadi kita ya. jualan dulu dari rumah. Awalnya iseng-iseng karena saya pribadi doyan alpukat ya. Jadi saya pribadi avocado lovers ya. Avocado lovers ya. Oke. Terus karena saya suka mix sendiri, jadi saya lebih suka tuh alpukat dicampur sama Milo dan keju. Dicampur dengan Milo dan keju. Jadi alpukatnya dia dihancurin nggak seberapa hancur. Iya. Terus dikasih Milo, terus dikasih keju. Oh. Awalnya gitu. Nah, terus kan posting iseng nih. Iseng di Instagram. Terus teman-teman pada banyak nanyain Iya. kamu jualan gitu. Terus akhirnya coba bikin. Awalnya ada orderan sedikit, banyak tiba-tiba nggak sanggup karena sendirian gitu. Jadi kita beraniin buat coba buka booth Ya, atau outlet ya. Outlet, betul. Sekarang ini saat ini outlet sudah berapa Kak Citra kalau boleh tahu? Outlet masih 3. 3 ya? Iya, Di Probolinggo ya? Di Jadi Geraksan sama di Jember. Oke, buat sobat milenial ya, di Probolinggo, Geraksan, dan Jember, langsung aja cek IG-nya avocadorable.id ya. Kak Adi agak belibet ya? Ya, agak berlibat ini, belum terbiasa. Iya. Betul. Jadi langsung aja cek di IG-nya avocadorable.id.
Ada 3 tempat ya, Ada 3 tempat. Keraksaan, Probolinggo Kota, Sama di Jember. Itu sistemnya apa nih Kak Citra? Kita masih buka Franchise cabang atau cabang atau bagaimana? ya. Untuk franchise mungkin kedepannya iya. Oke. Mungkin kedepannya iya. Cuman kita masih mengatur sistemnya, terus masih mengurus untuk hakinya, Iya betul hak, betul kekayaan intelektualnya. betul. Jadi untuk kesana masih on proses. Masih on proses ya. Jadi Avocado Rebel ini sudah via aplikasi belum? Sudah Sudah ya. sudah ada di Gojek dan Grab. Sudah masuk di Gojek dan Grab tuh buat sobat milenial ya. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau pengen yang seger-seger, panas-panas, langsung aja cek di avocadorebel.id atau mungkin bisa langsung pesen via Di sini ada aplikasi via ya? betul aplikasi bisa, lewat kurir lokal juga bisa. Jadi kita kerjasamanya dengan kurir lokal juga, terus by Gojek, by Grab juga ya. Oke. Kak Citra, kenapa sih mengambil buah alpukat? Kenapa nggak pengen usaha kayak sekarang lagi tren nih ya, kopi atau teh atau mungkin yang lagi booming saat ini ya, banyak sekali. Kenapa sih kok mengambil avocado atau alpukat ini? Iya, karena gini, pertama saya menjual apa yang saya suka dulu awalnya. Dari Gitu. kesukaan ya, Dari kesukaan dulu. hobi mungkin. Doyan. Doyan. Jadi dari suka dulu, terus alpukat itu adalah salah satu buah yang kaya akan manfaat. Gitu Oke, ya. kaya Banyak manfaat asam ya. folatnya, dia banyak vitamin-vitamin yang bermanfaat. Betul. Setahu saya itu ada vitamin A-nya ya. Ada, jadi dia itu juga maksudnya untuk program kayak hamil, Betul. kayak gitu-gitu kan biasanya. Terus dia juga mencegah kanker kayak gitu-gitu. Jadi saya sukanya dari situ. Terus kebetulan saya juga doyan. Terus kalau orang lain juga doyan dengan apa yang saya jual, itu suatu kebanggaan. Betul. Jadi emang kalau kita berwirausaha itu Betul. banyak sekali seninya di situ ya. Betul. Kita Nggak harus hanya cuman keuntungan yang keuntungan dicari ya. gitu ya. Tapi ada juga di situ inovasi, kreativitas seperti itu ya. Relasi juga ya. Mungkin sebelumnya Kak Citra ini bekerja atau emang dari lulus sekolah atau langsung usaha ini atau bagaimana? Sebetulnya gini, saya lulus sekolah itu langsung kerja. Oh, langsung kerja. Langsung kerja di gudang garam saat itu. Terus saya kerja sambil kuliah. Mohon maaf, gudang garam Kediri? Gudang garam Python. Oh, Python. Ya. Kuliah sambil kerja. Terus waktu itu juga di tahun 2015 itu saya juga jualan es. Gitu. Waktu itu malah parah. Maksudnya gini, waktu itu jualannya di bawah pohon asem. Saya masih ingat banget gitu. Iya. Jadi esnya itu masih harga 5 ribuan pada waktu itu. Terus saya cuma jual plastikan, cuman saat itu ya alhamdulillah peminatnya juga banyak. Terus Jadi, saya lebih membaca pasar aja sih waktu itu gitu. Jadi di daerah saya itu nggak ada, di sepanjang jalan tuh nggak ada orang jual es. Nah, kenapa saya nggak buka gitu waktu itu? Betul. Saya baca pasar, terus alhamdulillah rame. Cuman waktu itu nggak bertahan lama karena saya juga bekerja. Jadi saya nggak bisa kontrolnya, akhirnya fokus di pekerjaan. Oh, jadi akhirnya ketika masuk jadi karyawan, Kak Citra melepas perlahan-lahan ya. Iya. Setelah itu Kak Citra fokus lagi ke usahanya ini. Betul. Emang jiwa entrepreneurnya dari dulu kayaknya ya. Dari dulu kayaknya bakatnya bakat jual es. Nggak jauh-jauh sama minuman. Betul. Betul. Mungkin Seperti itu. passionnya di situ kali ya. Betul. Karena mungkin sekali lagi ya, buat teman-teman yang mungkin saat ini era pandemi ya, Betul. Kak Citra ya, kita harus bangkit. Artinya kita jangan aja kalau sudah pandemi kita hanya jadi kaum rebahan gitu loh ya. Betul. Kita harus punya jiwa-jiwa seperti itu ya, Ya. entrepreneur atau mungkin usaha peluang usaha yang bisa kita tangkap di sekitar kita. Betul. Kita anak Seperti muda itu. harus bisa cari peluang Betul. sebenarnya. Kita harus banyak berinovasi gitu. Hmm. Karena mumpung masih muda, jangan pernah malu. Betul. Kalau kalau malu nurutin gengsi udah nggak akan maju. Kayak gitu.
Jadi Iya, yang penting apa yang kita jalanin, apa yang kita kerjakan itu halal kan. betul. Nah itu udah jalanin aja. Mungkin ini Kak Citra, selain avocado, Mm-mm. mungkin menunya apa aja nih di sini? Kita sebenarnya ada 2, Iya. avocado sama sweet story. Sweet Story, story kayak jadi cerita manis. Oh, cerita Oh, manis. Saya tahunya Sweet Seventeen. Sweet Seventeen ya, Ya. Jadi sweet story ya, cerita Iya. manis ya. cerita manis. Ini apa? Kombinasi buah apa di dalamnya? Enggak, jadi gini, kita kalau yang avocado ini khusus untuk buah asli. Jadi Buah asli Ha-ha. alpukat. alpukat, biasanya kita kalau ada musim mangga, Ya. kita ada mango smoothies, Mango smoothies ada ya. strawberry smoothies, kayak Oke. gitu-gitu. Jadi lebih ke bener-bener buah asli termasuk degan. Jadi kita juga lagi naikin kelasnya degan. Kita punya menu namanya alkonat. Alkonat. Alkonat itu jadi seperti es degan, cuman ada rasa jeruk, ada rasa koko pandan, ada rasa jeruk nipis kayak Iya, gitu. iya. Terus Kalau ada brown sugar juga. Menu-menu ini ada resep keluarga atau emang gimana nih Kak Citra? Alhamdulillah menu itu saya bikin sendiri, Bikin sendiri ya? saya coba-coba sendiri, saya Oke. cari inovasi sendiri gitu. Jadi Kreatif ya? kita harus beradaptasi soalnya Betul. gitu sama zaman. Jadi kalau kita misalnya menunya itu aja, Betul. konsumen itu kan bosen. Kita ibaratnya seperti kita sendiri. Iya. Kalau misalnya kita beli sesuatu itu aja, itu kan pasti bosan. Jadi Betul. kita ada sedikit pilihan gitu. Kalau yang nggak suka alpukat, ini nih ada penawaran ini nih. Kalau Ada nggak suka mango, ini, ada degan ada, tadi ya. Ya ada degan gitu. Oke. Terus degan sih kemarin lumayan laku di bulan puasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berkah ya di bulan Alhamdulillah. Jadi memang segar. Kalau orang-orang nggak suka alpukat, mungkin kan alpukat ini terlalu kenyang kalau buat saya sih. Iya, karena karbonya terlalu tinggi ya kalau ini. lumayan, Karbonya lumayan agak kalau tinggi juga ya. alpukat itu. Jadi kalau yang pengen segar-segar itu ada alkonat. Terus kalau yang kayak minuman kekinian seperti Iya. kayak taro, coffee creamy, terus strawberry cheese seperti Iya. itu, kita ada di Sweet Story-nya. Ada di Sweet Story. Jadi Sweet Story itu bisa kombinasi buah apa aja ya? Sweet Story itu kita berbentuk powder. Oh, powder. Jadi kalau yang buah asli kita ada di avocado, ada di Avocado. alkonat. Terus Alkonat. kalau yang seperti powder seperti taro, Iya. terus green tea kayak gitu-gitu, red velvet kayak gitu-gitu ada di produknya Sweet Story. Jadi harapannya kita bisa mencakup semua kalangan. Oke. Keren nih ya. Jadi sobat milenial ya. Ini Kak Citra ini emang entrepreneur. Artinya jika bisa mengkombinasikan segala jenis buah-buahan juga. Di situ ada alpukat, ada degan, ada mango. Jadi emang kita harus butuh inovasi dan kekreativitasan ya. Betul. Kalau nggak mau, kita harus berani juga ya. Jadi mengkombinasi ini Betul. nggak asal-asalan aja ya mungkin ya. Benar. Jadi dicoba dulu. Jadi testernya kita dulu nih, ini kurang Iya. apa, kurang manis, kurang apa kayak gitu. Karena emang alpukat ini semua kalangan kalau saya rasa. Eh, Dari kalangan anak-anak, dari kalangan dewasa sampai orang tua ya. Betul, biasanya sih ini yang paling bikin saya seneng Iya. itu kalau udah orang nggak sama sekali dari kecil sampai gede nggak suka alpukat, Iya. begitu dia minum alpukat dia tuh doyan. Nah Doyan. itu jadi kayak Ada testimoni. betul, itu ada sering banget testimoni gitu. Iya. Terus kita juga bisa gimana ya, ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa melayani atau memenuhi keinginan orang. Maksudnya gini, seperti ibu hamil nih, Ibu hamil. Mbak aku pengen alpukat dong. Nah, Terus aduh ini aku ngiler loh, di mana-mana nggak ada. Karena kan kita Oh, iya. kendalanya alpukat itu tidak ready Tidak. sepanjang tahun. artinya ada musiman ya. Betul, musiman. Musiman. Gitu. Dan gimana caranya ketika tidak musim Hmm. itu kita bisa tetap bertahan, tetap ada alpukatnya. Itu strateginya gimana Kak Citra? Ketika nggak ada buah yang harus diolah, Nah, kalau tapi Kak Citra harus melayani customer dengan harus tetap ada. harus ada. Mm-mm. Berarti nyetok ya? Jadi gini, Atau alpukat itu supplier? adalah buah yang paling rewel kalau Oh, saya gitu. bilang. Iya. Ya. Karena kenapa alpukado itu adalah usaha yang susah-susah gampang. Iya, iya, iya. Karena di sisi lain alpukado ini adalah buah asli. Jadi kalau ketika
terlalu lama dia busuk, Mm-mm. kalau kurang matang dia gosong Mm-mm. dalamnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter punya trik gimana caranya menyajikan alpukat dengan kualitas alpukat yang tidak sama. Oke. Gitu. Jadi di sini kita pakai alpukat Krucil. Krucil itu apa? Ini Kabupaten Probolinggo. Oh, daerah Krucil. Daerah. Ya. Jadi kita ambil daerah Krucil. Itu yang bagus ya kualitasnya. Itu paling enak. Paling enak ya. Benar. Alpukat paling enak tuh ya Krucil. Krucil. Karena kalau pas nggak ada Krucil habis, kita ambilnya dari Aceh, dari Lampung, juga. Kayak gitu. Wow. Cuman memang sudah ada supplier yang mungkin kayak ngedropin gitu. Dari tempatnya mungkin ada supplier yang sudah ready, jadi langsung ya. Iya. Jadi supplier gitu kayak truk-trukan gitu. Betul. Jadi emang alpukat ini kalau saya baca di artikel ya, alpukat ini dari kalau nggak salah dari Amerika Tengah atau Meksiko lah. Kalau bahasa Latinnya namanya Persea americana. Keren juga ya. Tapi baca artikel saya tahunya tadi, Pak. Oke, selain alpukat sudah kita bahas, kenapa sih kok nggak ambil buah-buah yang lain sih, Pak? Buah-buah yang lain kayak misalnya melon atau semangka atau pisang kah, seperti itu. Karena di sini kita gini ya, mungkin di Probolinggo ini kita bukan menjadi alpukat kocok pertama, tapi setidaknya kita bisa membuat alpukado yang berbeda gitu dengan berbagai topping. Kalau saya kira sih cuman di sini ini udah ada 16 topping alpukat. Di menunya itu ya? Di menunya itu. Terus memang yang kita angkat untuk saat ini karena namanya alpukado. Jadi semua kenapa saya cerita dulu ya. Yeah. Kenapa namanya alpukado? Iya. Yeah. Karena alpukado all itu berawal dari all semua avocado. Jadi semua tentang alpukat ada di situ. Wes, mantap. Jadi ada filosofinya ya. Betul. Ada namanya all avocado ini dari all dan alpukat di semuanya di situ ada di topping ya. Betul. Jadi semua harapannya tuh semua olahan alpukat ada di situ gitu. Olahan semua alpukat ya. Iya, entah alpukat kocok, entah jus alpukat, betul. Entah itu alpukat smoothies, entah itu nanti alpukado susu. Itu maunya di situ jadi satu gitu. Sepertinya kalau habis goes banyakan yang mampir ke sini kayaknya. Iya, betul. betul. Betul ya? Betul. Dan kurang kalau 1 gelas. Mereka rata-rata 2 gelas kalau pulang goes. Jadi pagi sore ramai sekali di sini. Ya alhamdulillah. Cuman ya karena pandemi. Karena pandemi ya. Enggak seperti sebelum pandemi. Cuman untuk saat ini tuh kita nggak usah berbicara yang terlalu tinggi ya. Maksudnya itu keramaian atau seperti apa harus ramai gitu, nggak kesana pencapaiannya. Cuman kita bisa bertahan, kita bisa berkembang, kita bisa berinovasi saat ini itu sudah sangat bersyukur. Oke, mungkin Kak Citra harapannya nih, mungkin kan sudah ada 3 outlet, apakah mungkin mau nambah outlet atau bagaimana? Amin. Atau mungkin mau franchise atau mungkin dibuat seperti reseller atau agen seperti itu? Gini sebenarnya untuk keinginan franchise ada, cuman kita nanti sulitnya di pendistribusian bahan bakunya. Jadi kita benar-benar sebelum franchise kita benar-benar pikirin banget nanti kendalanya gimana, solusinya apa. Karena kita lagi coba trial di 2 kota, di Kraken sama di Jember. Oh gitu. Ini di Jember udah jalan 5 bulan. Jember 5 bulan ya. Terus di Kraken udah sama sih. Bukanya Jember sama Kraken tuh cuma beda 5 hari. Kenapa kok arahnya ke timur nggak ke barat? Nah itu dia, itu juga pertanyaan orang. Kenapa sih kok nggak ke sana gitu? Iya. Surabaya, Malang kayak atau gitu. Atau Pasuruan yang lebih Pasuruan dekat. sudah ada kemarin, ada yang minta sih sebenarnya gitu. Ada yang mau gitu. Cuman saya masih belum berpikir ke sana karena benar-benar harus dimatengin dulu sebelum kita bekerja sama dengan orang. Gitu. Betul. Jadi nanti dulu ya. Tapi ada tujuannya ke sana, arahnya ke sana. Jadi ada arah mau ke franchise, ada mau arah ke buka cabang lagi di Pasuruan, Surabaya atau Malang seperti itu ya. Keren, luar biasa nih Kak Citra, masih muda, sudah
memiliki potensi atau mungkin ya jiwa entrepreneurnya nih ya. Jiwa entrepreneurnya ini sangat luar biasa kalau saya. Harapannya sih bisa menginspirasi anak muda khususnya perempuan gitu. Iya. Jadi harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Jadi bisa oke, jadi mungkin Kak Citra ini mengharapkan bisa menjadi inspiratif buat teman-teman yang lain ya, yang muda ya, khususnya perempuan ya. Betul, perempuan juga bisa nggak kalah sama laki-laki gitu ya. Jadi artinya ya. Jadi dengan usaha Alvocadorable ini, Mbak Citra ini menunjukkan, nih saya sebagai sosok perempuan juga bisa berbisnis atau bisa berwirausaha seperti itu ya. Awalnya sih nggak kepikiran ke sana sih. Karena kan ya semuanya berjalan. Saya percaya bahwa nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Iya. Gitu kan. Karena dari hobi tadi ya, sukaan. Dari suka terus awalnya dari yang kecil terus merambat jadi kayak gini seadanya. Betul. Oke, jadi sobat milenial ya, itu tadi tentang kita mengupas tentang alvocadorable.id bersama ownernya langsung ya, Kak Citra, sebagai pemilik sudah punya 3 outlet ya di kota Probolinggo, Peraksan maupun Jember. Mungkin kali ini tidak terasa waktu ya Kak Citra ya. Siap. Nah, mungkin ada closing statement nih buat teman-teman sobat milenial Jasara Harja, apa nih kira-kira? Untuk kaum milenial ya. Iya. Kaum milenial itu kurangi rebahan. Oke, kurangi rebahan ya di era pandemi ini ya. Iya, kita harus bergerak ya. Betul, banyak inovasi. Yuk bangun yuk bisa. Kalau yuk. Kita nggak bergerak, artinya kita akan digerakkan dengan keadaan. Nah itu dia. Jadi untuk masa pandemi ini, bagaimana caranya kita bisa tetap terus produktif, untuk bisa bermanfaat buat orang lain, menciptakan lapangan pekerjaan, ataupun kita juga harus bisa membaca pasar. Wah, ini yang penting ini, peluang ya. Peluang kita harus cari atau bisa membaca peluang dan kesempatan itu. Benar, itu yang paling penting sebenarnya. Terus jangan pernah malu, jangan pernah ragu. Kalian belum tahu kalau belum kalian coba, kalian nggak akan pernah tahu gitu. Kalau belum kalian coba gitu. Jadi itu aja intinya, terus berusaha, terus berdoa, dan restu orang tua itu aja. Itu tadi untuk sobat milenial ya. Kalau untuk yang lain? Milenial, Jasara Harja, jangan lupa pakai helm. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, kalau merah berhenti. Jangan robos ya kan. Betul. Karena sekali. Keselamatan itu nomor 1. Betul. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih Kak Citra sudah hadir di podcast Sweet JR Jasara Harja. Terima kasih sudah mau hadir di Gubuk Avocado. Cukup, lumayan keren lah. Jangan gubuk. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu saya Adi Boim pamit undur diri. Tetap jaga satu kesatuan karena NKRI harga mati. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ivan Ahong dan Adi Boim yang akan memandu Bapak, Ibu, Om, Tante, Bro, and Sis-nya dalam acara Sudut Informasi Terkini Jasara Harja Sweet JR. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya.